Misteri penemuan jenazah yang dimutilasi di Kabupaten Bekasi yang ditemukan pada akhir bulan Desember lalu semakin terkuak. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain dari tersangka. Penemuan jenazah yang dimutilasi pada 29 Desember lalu di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sontak membuat publik terkejut. Kawasan permukiman yang sebelumnya luput dari perhatian khalayak mendadak menjadi pembicaraan masyarakat. Kami mendatangi lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat kondisi sekitar sekaligus untuk meminta keterangan tetangga kontrakan tersebut. Garis polisi masih terlihat terpasang pada pintu kontrakan nomor 6 itu. Tidak terlihat ada tanda-tanda kehidupan pada kontrakan di samping tempat kejadian. Adapun kondisi di dalam kontrakan tempat kejadian itu nyaris terlihat kosong usai digeledah kepolisian. Ada pepatah, sepintar-pintarnya menutupi bangkai, baunya tercium juga. Namun kali ini penemuan jenazah yang dimutilasi bukan karena aroma menyengat yang dicium oleh orang sekitar. Padahal kalau kita lihat lokasinya, seharusnya bau menyengat dengan mudah tercium. Rupanya pelaku sudah mengambil sejumlah langkah untuk menutupi perbuatan kejinya. Ternyata untuk menyamarkan bau jenazah korban, EL memasukkan campuran kopi dan tanah dalam salah satu kontainer dan pada kontainer lain, bagian tubuh korban dibungkus dengan kantong plastik. Penemuan jenazah yang dimutilasi justru terungkap ketika polisi menindaklanjuti laporan orang hilang yang dibuat istri EL pada 23 Desember. Melalui penelusuran jejak digital, polisi mendapatkan informasi EL, pria berusia 34 tahun yang dikatakan hilang itu menyewa kontrakan di Kampung Buaran. Pada 29 Desember, polisi memeriksa kontrakan EL dan malah menemukan 2 kontainer plastik berisikan potongan tubuh manusia di dalam kamar mandi kontrakan tersebut. EL yang malam harinya kembali ke kontrakan bersama teman wanitanya kemudian ditangkap polisi ketika berusaha melarikan diri dengan mobil. Anggota dari Polda menanyakan tentang orang hilang atas nama Eki. Nah, terus sampai ke rumah mereka menanyakan, saya bilang saya nggak kenal. Tapi info dari polisi katanya tinggalnya di sini. Pada 3 Januari, tim Resmob Dirkrimum Polda Metro Jaya mendatangi kontrakan EL untuk mengamankan sejumlah barang bukti. Sejumlah barang yang diambil penyidik diduga milik korban. Salah satu barang bukti yang ditemukan adalah KTP atas nama Angela Hindriati, perempuan berusia 54 tahun. Polisi juga memeriksa seorang saksi yang mengaku melihat sosok korban ketika masih hidup meninggalkan kontrakan EL. Kalau perawakannya Bapak lihat seperti apa, Pak? Kecil. Kecil ya? Rambutnya, Pak? Segini sih sebahu. Dia keluar itu, Pak? Saya keluarnya nggak tahu, pokoknya lewat di sini nih. Jari ya, keluarnya di sini. Karena taunya udah di sini. Oh, udah di luar itu ya, Pak ya? Jangan udah nggak usah. Untuk memastikan identitas korban, polisi pada 5 Januari melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak Angela di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk mencocokkan DNA keduanya. Dari hasil pemeriksaan kedokteran dan laboratorium forensik, DNA mereka identik sehingga penyidik menyimpulkan korban adalah Angela Hindriati. Angela terakhir diketahui bekerja sebagai karyawati di kantor perusahaan toko swalayan di Pancoran, Jakarta Selatan. Ia pernah dilaporkan hilang oleh keluarga pada tahun 2019 atau setahun setelah kematian anaknya. Sebelum menghilang, Angela diketahui tinggal bersama putrinya bernama Ana Laksita di unit 33 Tower 1, apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan. Sebelum jenazah ditemukan, korban juga punya kisah sedih. Setahun sebelum korban menghilang, anaknya meninggal dunia pada usia 14 tahun karena jatuh dari sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dengan penemuan jenazah korban, pihak keluarga pun menduga bahwa kematian anak korban ada kaitannya dengan pelaku. Anak yang lahir pada 30 Desember 2003 terlebih dahulu meninggalkan ibunya pada 20 Mei 2018. Ia disebut melakukan bunuh diri karena gagal menguasai ujian bahasa Mandarin di sekolahnya. Namun, keluarga yang mengenalnya tidak yakin sosok Ana yang ceria dapat melakukan hal tersebut.
Pada 7 Januari, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyampaikan motif EL membunuh Angela yaitu lantaran keduanya cekcok setelah Angela disebut meminta EL menikahinya. EL khawatir Angela akan melaporkan hubungan asmara keduanya kepada istrinya, maka ia pun membunuh Angela. Karena dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menduga EL pada awalnya tidak memiliki niat untuk mengakhiri nyawa Angela. Pasca dia melakukan pembunuhan, ternyata butuh waktu berhari-hari sampai kemudian pelaku ini memutuskan untuk melakukan mutilasi. Pun setelah dia melakukan mutilasi, ternyata potongan-potongan tubuh korban itu tidak dia buang, tidak dia lenyapkan sampai hari ini. Jadi seolah-olah setelah melakukan mutilasi muncul pertanyaan di kepalanya tidak bisa dijawab sendiri, yaitu lantas potongan tubuh korban ini ingin saya kemanakan? Bagaimana cara saya lenyapkan agar tidak ketahuan orang dan seterusnya. Nah, dengan rangkaian perilaku yang tanda petik janggal semacam itu, perkiraan saya pelaku ini sekali lagi tidak sungguh-sungguh sejak awal punya niatan menghabisi nyawa korban. Kepolisian terus mendalami kasus ini, termasuk adanya kemungkinan ada wanita lain yang menjadi korban EL, mengingat pria itu kerap mencari pasangan melalui aplikasi kencan. Selain itu, kepolisian juga akan mendalami kemungkinan EL terlibat dalam kematian Ana, anak Angela. Arya Dita Utama, Galuh Prestisa, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta.